A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita yang selalu hadir setiap akhir pekan, setiap hari Sabtu dan Ahad, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Satu kenikmatan bagi kami semua untuk bisa selalu hadir ya, menyajikan tayangan ini dengan ilmu yang tentunya dibagikan oleh guru-guru kita. Dan seperti biasa juga di awal acara ini kami akan memperkenalkan guru-guru yang sudah hadir yang akan membahas tema yang sedang viral ataupun tema besar kita kali ini. Untuk itu mari kita berikan salam hormat dan salam takzim kepada guru kita Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai? Alhamdulillah baik Kiai David. Ya, salam Muhammad. Terima kasih doanya Kiai, ya Allah. Amin amin amin. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Kelihatan dari wajahnya Kiai, ceria. Sama ada yang kalau udah kenyang nyender. Baik, di samping Kiai Samsul Ma'arif sudah hadir juga guru kita Ustadz Jumharuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai David. Sehat, aduh. Sehat, jangan panggil Kiai, saya malu ini. Ada Kiai besar semua di sini. Amin 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 ya Allah. Amin amin ya Allah. Baik, terima kasih waktunya Kiai Jumharuddin. Dan di samping Kiai Jumharuddin sudah hadir guru kita Kiai Ahmad Ikhram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ahmad Ikhram ini orangnya pembawaannya tenang ibu, tenang banget. Slow tapi begitu itu lama-lama langsung kayak ketiduran. Enggak. Kiai terima kasih ya waktunya ya Kiai ya. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga terima kasih pemirsa yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Nah, saya tidak akan berpanjang kalam, langsung kita simak apa tayangan yang sedang viral yang jadi bahasan kita kali ini. Ini dia. Lebih dari 100 polisi mencari potongan tubuh Ebi Choi di tempat pembuangan sampah akhir di Takuling, sekitar 15 menit dari Pulau Utama Cina. Dengan menggunakan alat berat dan cangkul, polisi mencari bagian torso dan tangan yang belum ditemukan. Namun pencarian pada Selasa waktu setempat belum membuahkan hasil. Ebi Choi, model dan influencer yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut di Instagram, dilaporkan hilang pada 21 Februari. Unggahan terakhir Ebi tercatat pada 19 Februari. Mantan suami, kakak ipar, dan mertua Ebi Choi telah ditangkap. Mantan suami, ayah mertua, dan kakak ipar diduga ikut melakukan pembunuhan, sementara mantan ibu mertua diduga melakukan perintangan penyidikan. Ebi memiliki sengketa keuangan dengan mantan suami dan keluarga yang melibatkan properti senilai lebih dari 10 juta dolar Hong Kong. Ebi berencana menjual apartemen mewahnya yang dibeli atas nama mantan ayah mertuanya. Apartemen mewah ini ditinggali mantan suami dan mertuanya. Ebi disebut telah berjanji memindahkan mantan suami dan keluarganya ke tempat lain, namun keputusannya memicu debat sengit. Ya Allah, ini dia nih, gara-gara harta bisa bunuh-bunuhan ya. Gara-gara suami bisa terjadi pembunuhan. Gara-gara istri bisa terjadi pembunuhan. Gara-gara anak bisa terjadi pembunuhan. Ini nafsnya yang ada di depan. Gimana kita menyikapi ini? Ini mungkin terjadinya nggak di negara kita ya, di luar negeri. Tapi kita coba ambil hikmahnya apa ini? Ya silakan Yai Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, ada fenomena dari cerita tadi. Pertama, pada dasarnya kita sebagai anggota keluarga itu harus memperlakukan secara baik, terutama kepada istri, wa ashiruhunna
bil ma'ruf, pergaulilah mereka ya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau punya duit jangan pelit. Nih mau kemana? Ke Tanah Abang, nggak usah banyak-banyak, 25 juta aja ya. Mau nggak Bu? Maunya Kenceng banget. tidak hanya kepada istri tetapi kepada keluarganya istri, termasuk mertua. Bahkan dalam tinjauan fiqhul usrah, fikih keluarga, ada 3 hal yang menyebabkan orang itu menjadi mahram, orang yang haram untuk menikah. Nikah, ya. Jadi bukan muhrim, mahram atau al-muharramat, perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Pertama karena faktor nasab, ibu, adik kandung, Ya. itu mahram. Yang nomor 2 karena rodho'ah, karena satu susuan. Yang nomor 3 adalah faktor musoharoh, karena mertua. Jadi mertua itu menjadi mahram mu'abbad. Jadi ada mahram yang sifatnya mu'abbad, ada yang mu'akkad. Mu'abbad itu termasuk adalah ibu mertua. Ya. Walaupun sudah cerai, itu tetap ibu mertua kita. Nggak boleh menikah dengan bekas mertua. Jadi tidak ada istilah bekas mertua. Kalau bekas bini kan ada nggak? Ada bekas istri, mantan istri ada. Mantan istri ada, tapi mantan mertua Tidak ada. semuanya tetap diperlakukan secara baik. Pada dasarnya itu adalah bagian daripada saudara mahram. Nah, ada yang mahramnya itu muakkad, orang tidak boleh nikah hanya sementara sifatnya. Oh, Misalnya seseorang punya istri, itu nggak boleh nikah dengan adiknya istri. iya. Tapi sampai kapan? Sampai selagi istri itu belum cerai. Kalau sudah cerai, waktu idahnya sudah habis, maka boleh ya. Iya. Yang tadinya haram dinikahi boleh dinikahi. Siapa itu? Adiknya istri. Istri, ya. Misalnya istrinya meninggal, ya Bu ya, boleh nikah dengan adiknya istri. Kalau masih ada istrinya, boleh nggak kawin dengan adiknya? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Ya. Itu namanya muakkad, yang dibatasi waktu. Ya. Ada yang mu'abbad, ada yang Muakkad. muakkad. Nah, dengan mertua itu adalah mu'abbad. Walaupun sudah pisah, walaupun sudah cerai, itu adalah Orang tua. orang tua. Maka bagi siapapun, kok ternyata dari keluarga kita ini ada yang pisah suami istri, hubungan kepada keluarga mantan istri harus dijaga secara baik, terutama kepada orang tua. Jangan sampai menyakiti, apalagi sampai melakukan kekerasan dan pembunuhan. Ya. Itu naudzubillahi min Zalik. ya, itu kira-kira Pak David. Baik, Ya. terima kasih banyak Kiai. Silakan Ustaz Jurudin, silakan. Baik, luar biasa. Makasih Kiai Samsul. Tayangan tadi akan membuat kita belajar tentang dunia, hakikat dunia. Dunia itu seperti bisa ular. Siapa yang tidak tahu mana bisa mana serum, jangan coba-coba memegang dunia. Siapa yang tidak pandai meruqyah, jangan coba-coba pegang bisa ular itu. Yang tidak tahu mana bisa, yang mana serum, maka dia akan terkena bisanya. Ini pelajaran yang pertama yang kita lihat di tayangan tadi. Ya. Karena itu apabila kita tidak dapat dunia, boleh jadi Allah sedang menghindarkan kita dari bahaya pembunuhan itu. Allah. Ini pelajaran yang pertama. Ya. Jadi orang yang tidak dapat dunia seperti dihindarkan dari singa yang akan memangsanya. Dan betapa banyak orang gara-gara jadi pejabat tinggi, akhirnya
kena masalah setelah jadi pejabat tinggi. Kenapa? Kena bisa dari dunia itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Allah. Kalau kau bermasalah dengan istrimu, alternatifnya dua. Dipertahankan keluarga itu dengan baik, sukses di dalam pernikahan, atau kalaupun bercerai, cerailah dengan sukses. Maksudnya? Wah, ini luar biasa. Kok Surya ini sukses gimana? Iya. Gimana maksudnya? Iya. Hidup ini ada dua, cerai sukses dalam pernikahan, Duit yang banyak. ya, atau sukses di dalam perceraian. Sudah nikahnya gagal, cerainya gagal. Bagaimana cerai gagal? Permusuhan, rebutan harta, Iya. cekcok, membuka aib. Maka pesan saya kepada siapapun, jika Anda tidak sukses di dalam menikah, maka sukseslah di dalam bercerai. Ryan, ya, ya. Itu. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jamaludin. Agak dalam ya Bu ya. Ini bukan menyuruh untuk cepat-cepat cerai, bukan ya. Tapi sukses artinya dalam melakukan perceraian pun harus benar-benar ngikutin ketentuan dalam Islam dan ketentuan yang lah, ya, gitu ya. Baik, silakan Kiai Ahmad Ikhram, kami mohon jangan nih, silakan. Ini terima kasih para kiai ini yang sudah kasih wejangan kita semuanya. Jadi dari pelajaran yang kita lihat itu ternyata nilai sadisme itu sampai sekarang masih ada. Manusia serigala itu ternyata betul adanya. Orang dibunuh sampai dicincang, naudzubillah min dzalik. Sampai di shop. Sampai di shop. Iya. Dan konon siapa Bicoy ini orangnya dermawan katanya. Oh. Iya. Konon dermawan dan masih ngasih pada mertuanya, pada keluarganya. Nah, ini ada nilai bahwa yang pertama, yang anggapan bahwa orang yang gila harta, gila uang, mata duitan, selama ini kan yang dianggap hanya orang kaya. Iya. Tapi dari video ini ternyata yang mata duitan juga ada dari keluarga yang kurang mampu. Makanya ada hubbud dunya ra'su kullal khati'ah. Jadi orang cinta mati kepada harta adalah biang persoalan katanya. Tapi ada hadis yang lain, kadzal faqru ayyakuna kufran. Bahwa kemiskinan itu juga biang kekafiran. Ya. Artinya apa? Bahwa kita baik kaya maupun miskin, kita diajak oleh agama harus terus bersyukur. Kalau kita ini rajin bersyukur, insya Allah kita pandai untuk qanaah. Apapun keadaan kita, kalau kita syukuri, insya Allah juga dimudahkan. Tidak punya rasa milik yang bukan miliknya. Tidak harus menjadi serigala. Hari gini serigala yang asli saja sudah ditaruh di taman. Iya. Di kebun binatang. Ternyata manusianya ini bukan hanya soal yang di luar negeri. Ya. Di Indonesia seringkali juga ada berita yang sama kurang lebih. Kurang lebih mirip-mirip. Kurang lebih mirip-mirip. Orang dibunuh, dimutilasi. Naudzubillah min Dzalik. Jadi kita yang kedua pelajarannya harus sering-sering belajar rasa menjadi manusia. Kalau kita ini merasa sebagai manusia, tentu akan memanusiakan manusia yang lain. Ya. Nah, ini pelajaran yang penting sehingga kita betul-betul menjadi hambanya Allah. Yang pertama pintar bersyukur, yang kedua pintar menghormati tetangga, saudara dan lain sebagainya.
Baik. Barangkali itu pelajaran penting. Baik, terima kasih banyak Kiai Ahmad Ihram, terima kasih banyak Kiai Samsul Ma'arif dan juga Kiai Jum Harudin atas ilmunya yang bermanfaat yang disampaikan kali ini. Dan tentunya ya apa yang terjadi di luar itu yang tadi kita saksikan ini hanya sebagai contoh ya Ibu ya. Dan bisa saja terjadi di Indonesia dengan versi yang berbeda ya. Belum tentu orang kaya juga, orang susah juga bisa jadi. Bisa jadi antara ibu dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik dan lain sebagainya. Ya itu tadi intisarinya tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nahan nafsu kita deh terhadap kecintaan terhadap dunia. Yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Insya Allah kita akan mengaji Quran. Kita akan bahas ya ayat dan juga kita lihat kajian tafsirnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.